Welcome to Petratis. Shalom teman-teman Petra dan Teens, apa kabar kalian? Pasti baik-baik aja kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, aku punya 2 pengumuman loh buat kalian. Yang pertama, ibadah minggu depan akan tetap dilaksanakan secara online dan dapat diakses di channel YouTube KPS Jarak 1 pada jam 11 siang. Dan pengumuman yang kedua, komsel akan tetap diadakan seperti biasa dan akan dihubungi oleh PKS-nya kalian masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, pastikan kalian jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, dan sambil settingan atau buka aplikasi yang lain ya. Nah, dan persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan untuk ibadah ini. Selamat beribadah. Take this fainted heart. Take this tainted hands. Wash me in your love. I'm like grace again. Even when my strength is lost, I'll praise you. Even when you have no songs, I'll praise you. Even when it hurt to find the words louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain way. Take this ocean tears. Hold me through the trial. Come like hope again. Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. Lihat dulu kan. My heart burns only for you. You are all I want. And my soul waits only for you. And I will sing till the morning has come. Lord, my heart burns only for you. You are all I want. And my soul waits only for you. And I will sing till the miracle comes. Teman-teman, katakan dengan lembut. Even when the morning comes,
praise you. Even when this fight is won, I'll praise you. Even when my time on earth is done, louder than I'll sing your praise. I will only sing your praise. Shalom teman-teman Petra dan Teens. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman dalam ibadah hari ini, tentunya dalam ibadah online. Dan hari ini saya berdoa semoga semua yang menyaksikan ibadah hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang sukacita. Amin. Teman-teman, hari ini saya diberikan tema yaitu time tested. Artinya adalah diuji oleh waktu. Dalam kehidupan kita, kita pasti mengalami yang namanya masalah. Kita pasti mengalami yang namanya badai kehidupan. Bahkan teman-teman mungkin sedang mengalami saat ini. Nah, saya mau katakan teman-teman, kalau teman-teman sedang mengalami step ini, mengalami dalam kondisi seperti ini, semuanya itu normal. Karena kenapa? Kita manusia tidak luput dari segala masalah. Tapi saya mau katakan, ketika kita melalui masalah itu, bahkan kita melaluinya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bawa kita ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat yang selanjutnya, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa melalui badai kehidupan kita, bagaimana kita bisa melalui semuanya ini, sehingga kita bisa naik ke level berikutnya. Kita mau belajar dari satu tokoh, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Teman-teman ingat, waktu Tuhan Yesus mengalami masalah berat, yaitu ketika dia sebelum ditangkap. Ya, teman-teman ingat ceritanya, di waktu subuh-subuh, Tuhan Yesus datang ke Taman Getsemani, dan apa yang ia lakukan? Dia berdoa. Nah, teman-teman, dicerita di ayat Lukas 22 ayat 39 sampai 46, kalau teman-teman baca ayat itu, di situ dijelaskan aktivitas Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Ya, saking stresnya karena masalah yang akan ia hadapi, akan badai kehidupan yang akan ia alami, untuk pergumulan yang akan ia alami, saking stresnya Tuhan Yesus menitikkan air mata. Dan bukan cuma sampai situ, bukan cuma air mata, tapi sampai menitikkan darah menetes ke tanah dari tubuhnya Tuhan Yesus. Itu saking stresnya loh teman-teman. Ya, nah tapi kita nggak mau bahas tentang itu. Yang kita mau bahas adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ia menghadapi masalah, yaitu dia berdoa. Nah teman-teman, mengenai berdoa ini saya mau bahas sedikit ke bahasa Inggrisnya. Berdoa itu bahasa Indonesia. Kalau kita ubah ke bahasa Inggris, kita translate berdoa menjadi pray. Nah, pray itu terdiri dari 4 huruf. P, R, A, Y. Kita mau bahas mengenai yang pertama ya. Mengenai pray yang pertama yaitu P. Nah, teman-teman kita mau buka di Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Mazmur 100 ayat 1 sampai 4. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah teman-teman, ketika kita berdoa, kita harus memulainya dengan P ini, yaitu apa? Praise, artinya pujian dan penyembahan. Nah teman-teman, di sini di ayat 4 saya senang banget karena masuk melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Teman-teman, ketika kita mau datang ke hadirat Tuhan, ketika kita mau berdoa, kita harus siapkan hati kita. Dan saya selalu suka dengan ini karena kenapa? Kita masuk ke gerbang Tuhan,
dengan nyanyian syukur. Nah teman-teman pastikan ketika kita berdoa, ini nggak selalu ya, tapi berdoa yang saya maksud adalah doa khusus kepada Tuhan, bukan berdoa makan. Kalau teman-teman berdoa makan, teman-teman nyanyi dulu, baik, nggak masalah. Tapi saya takut nanti makanan teman-teman udah dihabisin duluan oleh teman sebelahnya ya. Tapi yang saya maksud adalah berdoa pribadi waktu khusus untuk Tuhan, yaitu saat teduh ya. Jadi ketika teman-teman sebelum saat teduh, teman-teman mau berdoa, teman-teman ingat, teman-teman mulai dengan pujian, mulai dengan penyembahan. Teman-teman yang nggak bisa main musik nggak masalah. Teman-teman yang nggak bisa, suaranya nggak bagus, agak falas-falas dikit nggak masalah. Tapi pastikan teman-teman nyanyi, teman-teman memuji Tuhan, teman-teman masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, penuh pujian. Itu yang pertama ya. Nah, lalu yang kedua, setelah kita memuji Dia, setelah kita menyembah Dia, yang kedua kita lakukan adalah yang R apa? Repent. Nah, teman-teman bisa cari di Google Translate artinya repent. Repent itu artinya bertobat. Nah, teman-teman, saya selalu, kalau saya biasakan diri saya ketika saya berdoa, setelah saya memuji dan menyembah Dia, saya mulai doa saya dengan berdoa seperti ini. Tuhan, ampunilah saya karena saya tahu saya berdosa, karena saya penuh kesalahan. Kalau bisa teman-teman bilang, kalau tadi saya baru melakukan dosa, marah-marah sama mama papa. Saya tadi baru berbohong sama teman. Saya baru melakukan ini. Tuhan, ampuni saya, layakkan saya supaya saya bisa datang ke hadirat Tuhan. Nah teman-teman, yang kedua kita lakukan adalah kita bertobat dari kesalahan kita. Kita minta ampun sama Tuhan, kita minta dilayakkan. Kita baca di Mazmur 19 ayat 12 sampai 13. Mazmur 19 ayat 12 sampai 14 saya akan bacakan. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Nah teman-teman, saya mau katakan gini. Di sini dibilang, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Nah, di sini dibilang mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku. Dan teman-teman bilang, teman-teman berdoa kan ingin menyampaikan isi hati teman-teman. Teman-teman ingin mungkin meminta sesuatu, meminta mujizat, meminta jalan keluar dari Tuhan, atau teman-teman cuma mau ngobrol sama Tuhan, mengucap syukur. Teman-teman bilang di sini dibilang, semoga mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku. Nah teman-teman, sebelum kita ucapkan semua doa kita harus pastikan bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan berkenan seperti apa yang harus kita lakukan, yaitu bertobat. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini tadi pagi nih baru bohong, baru marah-marah sama adik, marah-marah sama kakak, bohong sama orang tua, teman-teman mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Ketika teman-teman berdoa sama Tuhan, pastikan teman-teman bertobat dulu, ya. Saya akan lanjutkan. Oh, saya juga lupa seperti ini. Teman-teman, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita melakukan sebuah kesalahan atau kita melakukan sebuah dosa. Kadang-kadang kita nggak sadar. Contoh misalnya, saya ngomong sesuatu yang menurut saya biasa aja. Contoh, kita orang Indonesia kadang-kadang suka lupa nada bicara, intonasi bicara. Contoh misalnya saya ngomong ke adik saya, "Dek, nanti tolong cuci piring ya." Tapi nadanya tinggi kayak nyuruh. Padahal saya minta tolong baik-baik. Tapi di situ adik saya merasa, loh, kok nih si Koko nyolot banget nih, ya? Kok kayaknya nyuruh-nyuruh kayak bos aja lu, ya dalam hatinya. Nah, saya kan sebetulnya nggak bermaksud untuk menyakiti hati dia, ya. Tapi dia menangkap sesuatu yang berbeda dari tingkah laku saya. Nah, teman-teman, ada hal-hal yang tidak kita sadari, dan itu kita bilang, Tuhan, ampunilah saya dari segala dosa-dosa yang saya lakukan, kesalahan yang saya lakukan. Kalau teman-teman ingat, teman-teman katakan. Kalau teman-teman ingat, bilang, mungkin tadi kalau saya melakukan sesuatu yang tidak saya sadar, Tuhan tolong ampuni. Teman-teman katakan semuanya, ya. Itu juga penting. Nah, teman-teman, kita mau ke berikutnya, poin ketiga,
yaitu A. A itu apa? Ask. Ask itu adalah bukan bertanya, meminta. Ya teman-teman ya, dalam berdoa itu kita harus meminta. Teman-teman, ini yang saya selalu lakukan dalam berdoa saya. Artinya saya meminta. Lu kok berdoa minta-minta? Emang Tuhan itu kayak Sinterklas? Emang Tuhan itu kayak bos punya banyak duit yang bisa kalau kita minta kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu? Benar, ada benarnya. Tapi teman-teman, kita mau belajar di dalam ayat 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22. Sebetulnya banyak sekali ayat di Alkitab yang bilang, yang bunyinya sama, mirip seperti ini. Dan ini kita pasti suka sekali dengan ayat-ayat ini. Kita baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Teman-teman, ketika kita berdoa, Tuhan bilang minta. Tuhan tahu gak apa yang kita butuhkan? Tuhan tahu gak apa yang kita minta? Dia tahu. Dia tahu kedalaman hati kita. Yang setuju katakan amin. Tapi dia mau kita minta. Tapi teman-teman ingat, di ayat 22 itu dibilang, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah teman-teman pastikan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Caranya gimana? Ya kita berdoa. Caranya gimana? Kita baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya. Dan juga kita menuruti segala perintahnya. Teman-teman, ingat, kita belajar mengenai 10 perintah Allah, bagaimana cara kita mengasihi, bagaimana kita harus mengikuti apa perintah Tuhan. Kita belajar banyak sekali, ya. Tapi pastikan teman-teman kita harus menurut perintah Tuhan. Kita harus berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang setuju katakan amin. Nah, nggak cuma di ayat ini, kita baca dengan cepat ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11 saya bacakan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Teman-teman, siapa sih yang gak suka kalau kita minta langsung dikasih? Suka banget kan? Saya juga suka banget. Nah, kita belajar lagi. Banyak loh teman-teman ayatnya. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku, kata Tuhan Yesus, kata Allah Bapa, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tuhan sampai dua kali dia ngulang. Kalau kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Teman-teman, ingat, minta sesuatu sama Tuhan. Teman-teman sedang rindu apa? Teman-teman minta, Tuhan tolong dong, mama papa lagi berantem. Tolong perbaiki hubungan mereka. Teman-teman minta. Tuhan tolong dong karena papa dan mama ekonominya lagi sulit. Tuhan tolong pulihkan ekonomi keluargaku. Minta. Ya. Tuhan tolong dong papa mama mungkin atau mungkin saya lagi sakit. Saya butuh kesembuhan. Tuhan tolong pulihkan aku. Tuhan tolong sembuhkan aku. Teman-teman minta. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang sedang dalam pergumulan mau masuk ke SMA atau kuliah favorit, Tuhan tolong dong bantu nilai supaya bagus. Teman-teman jangan nyontek. Teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan berikan kepintaran buat kita. Setuju? Setuju. Intinya meminta. Satu lagi ayat yang saya mau bagikan. Ini menurut saya lebih suka dibandingkan 3 ayat yang tadi. 3 tadi saya suka, tapi ini saya lebih suka karena kenapa? Karena lebih jelas penegasannya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kamu tetap tinggal di dalam aku dan perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan itu akan dikabulkan bagi kamu. Teman-teman ingat, jangan cuma meminta, tapi kita harus tinggal di dalam Dia dan tinggal di dalam perkataan Dia.
kita menuruti firman Tuhan, kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan teman-teman percaya, ketika kita melakukan semuanya itu, apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti akan kabulkan. Setuju? Katakan amin. Oke, lalu yang berikutnya, yang terakhir. Tadi kita belajar mengenai praise, repent, ask, dan yang terakhir adalah yield. Yield itu artinya menghasilkan. Lalu bagaimana kita menghasilkan sesuatu ketika kita berdoa? Kita bisa menghasilkan sesuatu kalau kita stop talking. Terus gimana? Masa berdoa kita harus stop talking? Bukannya berdoa itu kita harus berucap terus, mengatakan sesuatu terus. Enggak. Yang saya belajar, yang saya selalu lakukan adalah ketika saya berdoa, ada waktu jeda, ada waktu saya saya diem, dan saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya? Tuhan mau saya berbuat apa? Ya. Contoh, ketika teman-teman bilang tadi berdoa meminta sesuatu, Tuhan tolong dong, besok saya ujian nih. Saya butuh supaya nilainya bagus, ya. Teman-teman berdoa, semoga nilainya bagus, semoga jadi juara kelas. Saya tanya, saya diam sama Tuhan. Terus apa yang harus saya lakukan Tuhan supaya saya bisa dapat nilai bagus? Tuhan bilang misalnya, ya. Tuhan bilang, ya lu harus belajar. Ya. Ingat gak? Kalau tadi lu belajar halaman 1 sampai 10. Ternyata lu harus belajar sampai halaman 15. Iya benar loh. Ternyata halaman 15 saya belum baca. Ya. Kita belajar. Kita lebih giat lagi belajar. Ya. Intinya adalah untuk menghasilkan sesuatu kita harus stop talking. Kita tanya Tuhan maunya apa sih? Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dan kalau teman-teman perhatikan di ayat Alkitab selalu ada kata jeda, ya. Ada kata-kata bahwa kita harus diam. Kita harus, kalau ibarat kata kalau lagi upacara itu harus mengheningkan cipta. Ya, di situ kita diam, kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan, saya harus belok kanan atau belok kiri atau lurus atau bahkan mundur dulu ke belakang. Ya, kita harus tanyakan sama Tuhan. Dan percaya kalau kita intim sama Tuhan, ketika kita hidup rukun sama Tuhan, kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan, ketika kita tanya, Tuhan akan kasih jawabannya. Setuju? Setuju ya? Artinya teman-teman, dalam badai kehidupan kita harus rajin-rajin berdoa. Kita harus semakin perbanyak waktu doa kita sama Tuhan. Ya, kalau doa makan itu udah pasti. Doa sebelum tidur itu udah pasti. Sebelum kita melakukan kegiatan di pagi hari itu pasti. Tapi yang lebih pasti yang harus kita lakukan adalah kita ada waktu khusus kita berdoa sama Tuhan, kita saat teduh sama Tuhan, kita baca firman Tuhan dan kita berdoa. Dan saya mau kita sama-sama belajar teman-teman mengenai berdoa ini. Kita lakukan 4 hal ini. Ya. Apa? Yang pertama adalah praise. Berdoa dimulai dengan pujian dan penyembahan. Ya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersyukur, penuh pujian. Lalu yang kedua adalah repent. Ya, ketika kita berdoa, mulailah dengan kata-kata Tuhan ampuni saya akan kesalahan saya yang hari ini saya lakukan. Ya. Lalu yang ketiga adalah ask. Teman-teman, minta. Ya, ini yang saya suka sekali. Minta apa saja yang akan kita minta, Tuhan akan lakukan selama hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir adalah yield. Menghasilkan sesuatu. Bagaimana cara kita menghasilkan sesuatu? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan saya? Dan semoga teman-teman kata pray ini bisa melekat dalam hati teman-teman dan teman-teman bisa lakukan. Kalau teman-teman butuh bantuan, ajak teman-teman komselnya. Coy, kita belajar sama-sama yuk, berdoa bareng-bareng. Kita mulai dari komsel. Dari komsel udah mulai terbiasa, kita lakukan di rumah masing-masing. Setuju ya? Oke. Saya sudah berhenti sampai ini aja, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan teman-teman bisa melakukannya ya. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami berdoa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami tahu bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Dan hari ini boleh belajar Tuhan mengenai arti kata pray, arti kata berdoa.
Semoga ini semua bisa melekat dalam hati kami, bisa kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Nah, kami tahu Tuhan, hari-hari ini sedang sulit. Mungkin dari beberapa kami mengalami masalah perekonomian Tuhan. Mungkin kami yang baru memulai semester yang baru, kami mengalami masalah dalam nilai-nilai sekolah kami. Mungkin kami mengalami dalam hal kesehatan, mungkin bukan dalam diri kami, mungkin dalam diri orang-orang terdekat kami. Tapi kami tahu Tuhan, dari segala macam badai kehidupan kami, dari segala macam masalah kehidupan kami tahu bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kami. Bahwa Tuhan Yesus selalu ada di depan kami untuk menuntun, memimpin hidup kami. Tuhan Yesus selalu ada di samping kami untuk menuntun kami supaya kami tidak jatuh. Dan Tuhan selalu ada di belakang kami untuk Tuhan Yesus menopang kami saat kami jatuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah selanjutnya. Kami percaya Tuhan akan terus pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya kami akan berpisah melalui ibadah online ini. Kiranya Tuhan yang berkati kami, pimpin hidup kami, pertemukan kami dalam ibadah minggu depan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Ko Yosua Mario buat sharingnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, tadi kan teman-teman sudah mendengarkan sharing dari Ko Yosua Mario tadi. Nah sekarang aku ada 2 pertanyaan nih buat teman-teman. 1, bagaimana kehidupan doa teman-teman? Apakah setiap hari ada waktu khusus untuk berdoa sama Tuhan? Teman-teman Komsel saling mengingatkan kalau ada yang bolong-bolong ya. Yang kedua, apa yang sekarang teman-teman sedang rindukan atau doakan dalam doa teman-teman? Teman-teman Komsel harus saling mendukung. Dan jangan lupa untuk diskusiin ke dalam Komsel kalian masing-masing ya. Ibadah hari ini telah selesai dan aku percaya firman yang telah ditabur pada hari ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Happy Sunday and God bless you. See you. Happy Sunday. See you next week.